Halo sahabat. Beberapa hari terakhir ada kasus jadi perhatian publik, yaitu kasus tertukarnya bayi di rumah sakit. Aduh, kita turut prihatin, terutama mereka para orang tua yang menjadi korban. Nah, kasus ini terjadi nggak hanya di Indonesia sahabat, tapi di negara lain. Oke sahabat, berikut ulasan kami 5 kasus bayi tertukar yang bikin geger alias terviral di publik maupun warganet. Yang kelima, 2 keluarga di Kopeis, Rusia tahun 2011 menggugat sebuah rumah sakit di kota Kopeis ke pengadilan setempat. Mereka baru mengetahui jika buah hati mereka tertukar setelah masing-masing sudah berusia 12 tahun. Awalnya sang ibu dari salah satu pihak bernama Yulia Belyaeva diprotes suaminya karena putrinya Irina tidak mirip dengan keduanya. Setelah lapor polisi, akhirnya ditemukan satu keluarga lagi yang juga merasa itu bukan anak mereka. Setelah tes DNA, baru deh ketahuan kalau mereka tertukar. Oke, yang keempat. Tahun 2015, pasangan Rich Casworth dan Mercy Casanales, warga Dallas, Amerika Serikat, juga harus berjuang untuk mendapatkan buah hati mereka. Pada tahun itu, Mercy melahirkan di sebuah rumah sakit di El Salvador, negara asalnya. Setelah melahirkan, perawat rumah sakit menyerahkan bayi kepada Mercy untuk kembali ke Amerika Serikat. Mercy pun curiga karena bayinya, Jacob, tak mirip dengannya, apalagi suaminya, Rich. Butuh 1 tahun bagi Rich dan Mercy untuk mendapatkan kembali putra mereka karena El Salvador sempat menolak memberikan akte kelahiran putra aslinya itu. Yang ketiga, tahun 2021, kasus bayi tertukar yang bikin heboh terjadi di negara tetangga kita, Malaysia. Berawal dari Siti Suryani Wahidin, 23 tahun, panik dan histeris ketika tahu kalau bayi yang dilahirkannya pada 11 Juni 2021 dan dibawanya pulang dari Rumah Sakit Shah Alam Selangor, Malaysia adalah bayi yang salah. Tak menunggu lama, Siti bersama suaminya langsung kembali ke rumah sakit untuk mengembalikan bayinya yang tertukar. Pihak Rumah Sakit Shah Alam pun bertanggung jawab dan menemukan orang tua pihak lain yang memiliki bayi Siti. Yang kedua, kita ke tanah air sahabat. Tahun 2023 di Bogor, Jawa Barat, 2 ibu, Siti Maulia dan Dian Priatini, melaporkan pihak Rumah Sakit Sentosa ke Polres Bogor pada 1 September 2023. Awalnya Ibu Siti Maulia, warga Cisayong Bogor, yang tahu kalau bayinya tertukar. Perlu proses panjang selama 1 tahun untuk mendapatkan kembali buah hatinya. Setelah melalui tes DNA, barulah diketahui bayi yang dimiliki Siti adalah milik Ibu Dian Prihartini, asal Tajur Halang. Alhasil, kasus ini berakhir damai. Pihak Rumah Sakit Sentosa memberikan uang ganti rugi kepada kedua ibu dan mengakui jika perawatnya lalai saat memakaikan gelang nama bayi. Dan yang pertama, kasus yang satu ini masih hangat dan masih bergulir sahabat. Pasangan Rauf dan Feni, warga Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, melaporkan adanya dugaan bayinya tertukar di Rumah Sakit Islam Jakarta ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI 11 Desember lalu. Rauf dan Feni merasa bayi mereka tertukar dengan bayi lain, yang ironisnya bayi itu meninggal dunia. Rauf kecewa karena pihak rumah sakit tidak memberi kesempatan untuk melihat secara detail bayi mereka. Miris sih kalau kayak gini ya. Ngeri ya. Ya makanya, apalagi tadi kasusnya ada yang udah 12 tahun baru ketahuan gitu kan. Itu kan pasti canggung ya kalau ketika aduh ternyata bukan anak saya nih gitu. Anakku bukan anakku gitu kan ya. Bapakku bukan ibuku. Ya jelas lah ya. Tapi kalau gini gimana tuh Zira? Berarti kan ada kesalahan prosedur nih di rumah sakit atau di kliniknya kan? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya yang harus disorot di sini adalah SOP di rumah sakit ya. Iya. Karena kan memang itu jadi
ranahnya mereka nih. Betul. Harus diawasi banget nih. Soalnya biasanya juga orang tua tuh kan udah percaya banget gitu sama rumah sakit atau klinik gitu kan. Nah, ini akar masalahnya sebenarnya di sini. Jangan terlalu gampang percaya. Iya. Apalagi terkadang kan sering nih kita nih ya, udah terlalu percaya, sudah percaya banget gitu ya. Iya. Banget percayanya, dia malah selingkuh kan? Ya elah, Zra. Repot. Kok jadi ke Tetap harus. situ sih lu mah? Iya. Fokus dong. Ya ampun. Udah kita sapa dulu nih sahabat RTV nih. Halo sahabat RTV, ketemu lagi di Lensa Indonesia Malam bersama saya Pramodika Samudra. Dan saya Ezra Dianto. Nah, langsung aja nih, Ezra. Langsung kita ngomong-ngomong soal tadi selingkuh. Bukan ya? Bukan. Sekarang kuliner seperti Kuliner. biasa. Oke. Iya dong. Kali ini ada kuliner nih yang akan dihadirkan oleh Siapa nih? Arista apa Olivia nih? gitu sih. Dia nih ya, kalau ada liputan makan ditanyain reporternya siapa. Ya, menunya kan. gitu loh. Iya, menunya apa? Apa nih menunya? Menunya nih bisa kita lihat nih. Ini sate. Waduh. Nah, tapi sate bukan sembarang sate. Ini Iya. sate khas dari Purwakarta. Kayak pantun ya. Sate bukan sembarang sate. Cakep. Ini sate dari Purwakarta. Iya. Yuk kita lihat aja. Arista Olivia nih, Arista Olivia. Udah lihat sendirilah. Hai sahabat RTV, sahabat kalau ngomongin kuliner Nusantara itu emang nggak pernah ada habisnya ya. Apalagi yang namanya sate itu banyak banget macamnya. Nah kali ini aku mau ngajakin kamu buat nyobain yang namanya sate Marangi. Kira-kira apa ya bedanya sama sate yang lain? Yuk kita cari tahu bareng. Sate Marangi adalah kuliner khas asal Purwakarta, Jawa Barat. Tapi sekarang udah digemari masyarakat luas loh, termasuk di Jakarta nih. Nah, di Jalan Lejen Suprapto Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ada resto yang khusus menyajikan menu sate Marangi sebagai andalannya. Siapa sangka, sejak buka jam 9 pagi sampai 9 malam, tempat ini selalu ramai pengunjung loh sahabat. Saya jadi penasaran, apa ya yang bikin sate Marangi ini beda dari sate pada umumnya? Ini kalau saya lihat agak ada beda ya warnanya. Berarti ini dia terbuat dari daging apa aja sebetulnya, Mas? Yang ini dari daging ayam, yang ini yang sapi. Kalau yang kambing belum bakar soalnya. Oh, oke. Oh, jadi sate tiga. Marangi itu bisa dari 3 macam Iya, ya? 3 macam. Bisa ayam, sapi, atau kambing. kambing. Oke. Nah, bedanya sendiri apa, Mas, dari sate yang lain gitu? Oh, bedanya kita khususnya dari sambal ya. Kalau yang lain sambalnya ada dari kacang, kalau kita dari tomat, irisan tomat sama cengek, dikasih tabur kecap. Oh, jadi itu ciri khasnya sate Marangi. Kabarnya lagi, resto ini bisa ngabisin sampai 12.000 tusuk sate dalam 1 hari. Wah, jadi makin gak sabar pengen cobain. Maaf nih sahabat, saya agak kalap kayaknya. Selain 3 macam sate tadi, saya juga pesen sop sapi. Nah, nasinya juga khas Sunda banget nih. Nasi tutuk oncom. Rasanya dominan memang manis ya, manis kecap, tapi nggak cuma manisnya kecap, tapi juga kerasa ada rempah-rempahnya. Si dagingnya ini sudah dimarinasi sama bumbunya, jadi dia itu bumbunya benar-benar merasuk ke dalam dagingnya. Ditambah juga sama nasi yang emang udah gurih, jadi lebih balance rasanya. Nggak heran sih kalau pengunjungnya banyak begini, karena emang seenak itu sate dan menu-menu pendampingnya di sini. Sate Marangi yang sapi itu yang paling enak gitu. Sopnya juga enak, nggak bau kambing, rasanya gurih, enak semua makanannya. Untuk satu tusuk sate di sini harganya 5 ribuan ya sahabat. Sementara untuk sop dan nasi oncom tadi itu 20 ribuan. Nah, setelah makan daging-dagingan tadi, ada minuman penyegar nih, namanya es degan jeruk. Hidangan penutup ini juga jadi menu favorit di sini loh. Dia pakai jeruk manis, manisnya pas, dan
kayaknya nggak terlalu banyak ditambahin gula lagi karena dia pakai air kelapa mudanya juga, sahabat, gitu. Jadi ada rasa manis dan lembut gitu ya dari si kelapa muda, dan ada rasa segernya juga dari si jeruk itu. Jadi gimana, kamu penasaran nggak buat nyobain sate Marangi? Kalau penasaran, coba aja langsung cari. Ini ada di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Arisa Damelia, Ian Aprianto, RTV. Jadi kan kemarin kan rame tuh ya di Bali tuh cuaca lagi nggak bagus di sana ya. Iya. Ya kan, ada pohon-pohon roboh segala macam. Terus kan sempat ada banjir gitu kan ya. Ah, bener. Nah, ini setelah banjirnya surut, warga menemukan ini. Ada... Wah, si Molly. Iya. Gajah kebun binatang yang terkenal dengan keramahannya itu. Nggak tahu sih namanya ya, bukan ya, tapi yang jelas ini kan ini dikasih tahu. Ya. Oh iya, namanya Molly. Molly oh iya benar. Dan dia ramah katanya. Soalnya suka kasih info sesat tadi kadang. Ya udah. Oke. Molly bener namanya ya. Iya oke. Tolong dong, di Kenya ada gajah hanyut. Inilah detik-detik ketika Molly, gajah betina milik Bali Zoo, hanyut terbawa aliran sungai Cengcengan di Desa Guang, Kabupaten Gianyar, Bali, Senin sore. Si Molly hanyut saat sedang berendam di dalam sungai sebelum masuk ke kandang. Biasanya sungai Cengcengan berarus tenang, tapi Senin kemarin setelah hujan dari pagi hingga sore, debit air sungai naik dan arusnya cukup kencang. Hanyutnya Molly di sungai ini pun viral di media sosial. Petugas berusaha mencari keberadaan Molly setelah hanyut, namun baru bisa ditemukan Selasa pagi dalam keadaan tak bernyawa. Yang dengar suara gajah dan sama anaknya Pak Detoglo yang dekat bumi ini, yang punya bumi Matu itu. Iya. Terus siap-siap ke sini. Gajahnya waktu itu udah tenggelam bercoba ya? Kalau di video itu udah setengah kelihatan yang dari kian. Petugas kebun binatang dan BKSDA Bali sudah mendatangi lokasi Molly. Yang jadi masalah sekarang adalah proses evakuasinya. Soalnya Molly yang berusia 45 tahun ini memiliki berat 2,5 ton. Petugas akan mendatangkan alat berat untuk mengevakuasi bangkai Molly. Dari Gianyar, Bali, Wayan Hadi Kurnia Putra, RTV. Nah, Zra, kita kembali ke awal perbincangan kita tadi soal bayi yang tertukar. Oh iya. Ini ada update-nya soal kasus bayi di Jakarta Pusat nih, Zra nih. Jadi makam sang bayi itu kan udah dieksaminasi nih, udah dikeluarin. Udah dibongkar ya? Udah dibongkar. Nah, ini akan dilakukan tes DNA untuk mencari tahu kebenaran atau kepastian dari bayi ini benar tertukar atau enggak. Nah, ini penting ya, karena terutama keluarga korban kan pasti bertanya-tanya ya. Mereka butuh kepastian. Nah, kita juga pasti penasaran kapan hasil tes DNA ini keluar. Betul. Kan? Dan semoga kalau ada pihak yang bertanggung jawab ya harus tanggung jawab. Betul. Ini ya. Kita lihat. Orang tua mana yang nggak sedih ketika bayi yang baru dilahirkan meninggal dunia? Ditambah lagi, kini makam bayi tersebut harus dibongkar. Tapi jalan ini mau nggak mau harus ditempuh untuk tes DNA. Karena kedua orang tua bayi menduga bayinya tertukar. Untuk memberikan kepastian status atas anak tersebut. Sehingga mungkin nanti ada dua kemungkinan. Apakah itu benar, ya sesuai hasil tes DNA, ataukah mungkin yang kedua mungkin berbeda. Kami juga menginformasi bahwa pada hari yang sama itu ada 4 yang dilahirkan di sana. Nah, tentunya tahap awal ini akan menjadi kunci utama. Kedua orang tua bayi, pasangan Rauf dan Feni, menduga bayinya tertukar karena adanya beberapa perbedaan ciri-ciri. Seperti wajah dan tinggi badan, serta tanda lahir tai lalat. Kalau panjangnya, kalau yang dari wajahnya yang anak yang saya ajak itu nggak ada alatnya, kalau yang menikah tuh ada. Diperkirakan hasil tes DNA akan diketahui 2 pekan ke depan. Di samping itu, polisi juga memeriksa CCTV serta 4 orang saksi dari pihak rumah sakit, yakni petugas piket yang menjaga ruangan dan perawat bayi tersebut.
Dari hasil penyelidikan sementara diketahui saat itu ada 4 bayi yang dilahirkan di waktu dan rumah sakit yang sama, termasuk bayi yang sudah meninggal ini. Dari Jakarta, Andreanus, RTV. Nah, sekarang kita masuk ke berita pilihan nih. Jadi sepanjang hari ini begitu ramai nih berita-berita yang dibahas oleh warganet. Ya, dan kita sudah pilihkan 2 diantaranya yang tidak boleh dilewatkan sepanjang hari ini. Yang pertama ini dari Makassar. Ini ada yang mengejutkan, yaitu saat diketahui gedung perpustakaan UIN Alauddin Makassar ini tiba-tiba jadi pabrik uang palsu. Nah, yang kedua ini dari Jakarta, Zra. Ini soal update kasus anak bos toko roti yang menganiaya karyawatinya nih, Zra nih. Oh, yang dilempari bangku tuh ya? Iya. Oke. Kita ke berita pertama dulu ya. Bagaimana mungkin perpustakaan kampus bisa menjadi pencetakan uang, Zra? Nah, pakai uang palsu lagi kan. Terus informasi yang beredar terakhir ini sudah ada 2 orang karyawan ditangkap ya. Nah, dan sedang diselidiki sampai sejauh mana keterlibatan pihak kampus terkait dengan kasus ini. Kita lihat sama-sama. Wih, siapa yang tahu kenapa mesin cetak ini dibatasi garis polisi? Bener sahabat, mesin cetak ini jadi salah satu barang bukti tindak kejahatan. Lebih tepatnya barang bukti pabrik pemalsuan uang. Tapi yang nggak ketebak adalah lokasi penemuannya. Kalau biasanya penjahat lain beroperasi di gedung atau di rumah nggak kepake, nah sindikat pemalsu uang ini justru beroperasi di lingkungan kampus. Mesin cetak ini diamankan dari kampus UIN Alauddin Makassar dan sekarang ada di Mapolres Goa, Sulawesi Selatan. Awalnya, polisi menemukan uang palsu senilai Rp500.000 pada awal Desember. Penemuan ini dikembangkan sehingga polisi akhirnya menemukan uang palsu senilai Rp446,7 juta dalam pecahan Rp100.000 di dalam kampus UIN Alauddin Makassar. Di dalam gedung perpustakaan kampus, polisi juga menemukan mesin pencetak uang palsu yang kemudian diamankan ke Mapolres Goa. Polisi juga mengamankan 15 orang yang diduga terlibat dalam bisnis haram ini. Ada 2 orang tersangka yang diduga pegawai kampus, yaitu 1 orang diduga merupakan kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan 1 orang lagi adalah staf kampus. Saat ini kedua orang itu sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Kasus ini masih dalam penyidikan dan akan dirilis oleh Polda Sulawesi Selatan. 446.700.000 barang bukti yang kami temukan di dalam salah satu kampus tersebut. Ya. Nah, pecahan 100.000 semua. Ya. Dan ini masih ada barang bukti lainnya. Nanti sabar, ya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini akan segera kami rilis kembali, ya. Dan ini akan dirilis di Polda langsung. Jika terbukti bersalah, para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp50 miliar. Wah, yuk. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV. Tuh, main-main 50 miliar, ya kan? Dendanya ya. Nah, itu dia. Makanya main-main uang palsu kan gitu harusnya memikirkan juga kan ya hukumannya apa, siapa apa enggak gitu kan ya. Jadi aduh, nyusahin orang nggak sih gitu? Betul, dan hal ini juga harus didalami lagi ya. Apa hanya sebatas level karyawan aja gitu yang bermain? Soalnya kan itu udah pakai fasilitas kampus. Betul. Jadi harus dipertanyakan. Kita ke berita pilihan yang kedua. Ya, dari Jakarta. Terkait dengan kasus anak bos roti ya? Ya, jadi tadi itu ada rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 di mana si karyawati ini curhat sama yang terhormat di DPR Dewan. Nah, dan di situ banyak fakta yang terungkap bahwa ternyata dia ini sudah lapor ke sini situ tapi nggak jalan-jalan. Apakah harus viral dulu? Apakah? Kita lihat informasinya. Nyuruh saya nganterin makanannya ke kamar pribadinya.
Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Dia sempat nolak berkali-kali. Dia ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku. Habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Habis itu saya ditarik sama ayahnya si pelaku. Terus karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam. Tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat banyak oven. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya dilempari lagi pakai barang-barang. Terus yang endingnya di situ saya dilempar pakai loyang kue sampai kepala saya berdarah. Jadi berkali-kali ngelapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Dan di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP-nya. TKP, oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya?